setiap kali umurku makin bertambah. Jadi setiap tahun aku umur bakal makin bertambah loh. Tuh kenapa tiba-tiba aku malah jadi tua ya? Jadi hari ini aku sudah berumur 45 tahun sehingga ya di kota kecil. Nah, apakah kita bisa coba ini? Oh, usia kita sudah makin tua. Oh, guys, sekarang jatuh. Pasti neneknya kesakitan. Kesian, kesian. Aduh, aku udah makin tua nih. Kenzo, kamu di mana, Kenzo? Kamu di mana, Kenzo? Aku sudah semakin tua. Aku tidak bisa jalan. Karena dari itu, aku akan menunjukkan perjalananku dari muda hingga tua. Lihatlah sehingga aku jadi nenek-nenek begini sampai aku pakai kursi roda. Jadi hari ini aku bakal menjelaskan perjalanannya. Jadi hari ini aku bakal masuk ke dalam botol ini. Jadi awal-awal tadi aku tiba-tiba jadi tua dong. Tapi hari ini aku tidak sendirian, aku bersama Kenzi. Halo Ken, kamu gimana? Suara kamu dari TK. Ayo kita masuk, kita bersekolah. Aku akan menceritakan semuanya dari awal kita TK. Si vlog. Sama. Ya udahlah. Ayo kita pakai baju TK dulu. Ken, pakai baju TK dulu, Ken. Ayo kita pakai baju TK. Terus aku cewek. Jual bang. Oke, nih kita harus pakai baju TK. Coba sabar aku riset. Ya bukan yang ini. Tapi harusnya yang ini nih. Nah, aku akan menunggu adikku. Aku akan jelaskan perjalanan kita. Sejak dulu aku masih bayi dan iya aku bertumbuh dengan pesat dari awal aku kecil begini hingga akhirnya kamu lupa pakai baju TK. Kenzi kamu lupa pakai baju TK kan Mizo? Hah? Ya udahlah, biarin aja. Dia memang tidak mau Nah, aku akan cerita. Jadi waktu itu di TK aku itu memang senang sekali bermain bersama teman-temanku. Guruku sih nggak tegas-tegas banget. Dia baik dan bahkan dia setiap hari mengajarku dengan pakai kata-kata semangat, kata-kata anak kecil, kata-kata bocil, kata-kata apa. Dia tuh sebenarnya pakai bahasa baku dan bahasanya bocil. Ataupun anak TK sekalipun. Kenzi, ceritakan dengan masa kecil kamu. Jadi semenjak aku masih bocil, aku bersama Kenzi sekelas. Waktu itu sejak tahun 2016 aku sudah mulai memasuki TK dan aku memasuki KB semenjak 2017. Dan 2018 aku sudah mulai memasuki SD kelas 1. Alias kelas 1 mewing. Kalau Kenzi kelas 1 dia kelas 1 dongo.
Jadi tungguin. Nah, nah, dan tiba-tiba Kenzo kedatangan murid, dan tiba-tiba kita kedatangan murid baru yang sangat sopan dan setia. Bahkan dia tuh baik banget dan aku kedatangan 2 murid baru bernama Hamizan. Jadi ia itu adalah Hamizan adalah kelas TK KB pendengar yang buruk. Kenzi tiba-tiba keluar dari sekolah karena masalahnya dia pernah dianiaya sama salah satu temennya. Makanya dia bilang ke mamanya untuk tidak Namun si Kenzo waktu itu dia tuh suka banget bermain bersama teman-temannya. Guru lagi menjelaskan, Kenzo puas dengan penjelasannya. Yang sering tidur temanku yang bernama Aksina itu sering tidur. Bahkan Aksina, kalau dibangunin guru, dia tidurnya lelap banget tahu. Dia seakan-akan kita kayak nyanyi lagu Tidur Dengan Lelap. Itu adalah lagu terngakak sepanjang hidupku. Apalagi ya, kehidupanku mirip dengan hewan. Manusia itu hidup dengan sekolah. Ya, memang gitulah. Kayak kehidupan bunga aja. Kenza itu kemampuan otaknya itu jauh lebih cepatnya bahkan lebih. Nah, waktu itu teman aku Kamal adalah teman yang paling baik. Ya, aku mau ikutin si Akmal. Dia adalah teman yang paling baik sepanjang hidup. Dia adalah teman sekelasnya Kenzo. Bahkan Oreo ini, aku pas kelas sama Oreo, aku sering dibully waktu itu. Sebenarnya di TK itu tidak ada pembulian. Jadi semua waktu itu sebenarnya adalah pembelajaran. Ya, TK itu ternyata tidak ada ujian karena TK itu mah main doang. Dan akhirnya pada saat perpisahan, salah satu teman kita nangis kenceng banget sampai kedengeran sampai satu murid. Padahal biasanya yang nangis tuh pelan banget, pelan banget gitu, nggak kedengeran. Bahkan cuma kedengeran sama dirinya sendiri. Sampai satu wilayah, kalau salah satu temenku sih yang namanya Aksina itu nangis kenceng banget sampai kedengeran, berisik makanya di kelasnya. Bu gurunya jadi stop dia nangis. Dia pun dibawa ke perpustakaan TK Albintisari. Jadi TK Albintisari. Nah, TK-ku ini sangatlah bagus. Nih 1 tambah 3 berapa? Nah, aku waktu itu disuruh jawab pas pelajaran itu. 7 kurang 2 berapa? Hayo. 9. Ya 5 lah ya. Aku waktu itu gak bisa jawab, tapi aku diberitahu sama guru dan akhirnya aku lulus TK. Semenjak aku lulus TK, aku bersama Kenzo lulus TK.
Dan inilah si Aksina nangisnya kenceng banget. Kamu jadi Aksina ceritanya kan, kamu jadi Aksina kan, kamu jadi Aksina nangisnya kenceng. Oke, saatnya aku mau main. Nah, wih, di sekolahku banyak bunga indah. Dan akhirnya aku naik SD setelah aku melewati KB. Nah, nah, kamu celananya masih TK. Nah, di SD aku sudah mulai naik kelas 1. Pencet try on. Nah, waktu itu tuh adekku sekarang. Nah, pada saat kelas 1 Kenzo adalah murid yang paling yang paling cantik dan paling imut. Ya, sebenarnya di kelas 1 aku sangat menyukai suasana kelas 1. Jujur, walau di kelas 1 itu sangatlah berisik-berisik, tapi hanya aku doang yang menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik. Jangan loncat terus. Nah, aku di perjalanan kelas 1 aku setiap hari berangkat sekolah dengan jemputan di belakang TK. Aku tidak menggunakan jemputan sama sekali. Aku sudah mulai pindah ke sekolah negeri. Bahkan sekolah negeri adalah sekolah yang paling bagus dan paling di luar nalar. Nama kelasnya juga aneh-aneh. Aku pun waktu itu gak suka sama nama kelasku. Aku sekelas sama Hamizan, sedangkan Kenzo sekelas sama Darmi. Ya, waktu itu aku sekelas lagi. Aku udah sekelas 3 tahun. Aku cuma sekelas sama Hamizan. Hamizan sebenarnya mulai paling tertib, tapi gimana lagi, aku yang malah jadi paling tertib. Makanya aku sering ranking 1 di kelas 1. Dan Kenzo di sekolahku nggak pakai, sebenarnya aslinya di sekolahku tuh nggak pakai ranking. Ya, ini cuma cerita fiksi. Nah, jadi sebenarnya sekolahku itu sangatlah baik. Nah, temanku yang bernama Hamizan ini baik sekali. Bisa baca tulis pun gurunya tetap baik. Waktu itu aku pernah dibully. Nama muridnya dia adalah, dan tiba-tiba sebenarnya si Reo ini sih kelasnya udah berbeda karena dia pindah sekolah semenjak dia masih TK, tapi dia kembali sekolah sama kami karena kita rumahnya saling deketan. Tahu kan Kenzo, rumah kita saling deketan. Dan bahkan Kenzi adalah teman yang paling sering main di rumahku karena rumahnya deket dan mana sebelahan lagi. Bahkan aku bertemu teman bernama Hamizan. Dan aku diajak bicara sama Hamizan. Sebenarnya Hamizan itu rumahnya paling akrab. Dan
DNA-nya. Dan dia Nah, dari itu dari cerita itu aku sangat mempesona. Ini bahkan terkenang sampai cucu-cucuku. Ya, memang bener. Aku udah SD dan udah bertemu gede. Aku udah kelas 1. Ayo, dan akhirnya aku SD ini. Nah, masa SD adalah masa yang paling sulit dibandingkan dulu masa elit, karena masa semakin berganti, riwayat juga makin banyak pekerja. Nah, akhirnya aku naik kelas 2. Kejar deh, dan aku cepet banget, tapi ternyata gak kerasa ya, tiba-tiba aku udah cerita, dan sekarang aku udah akhirnya naik kelas 6 dan aku lulus. Nah, aku akan masuk ke dalam kota. Nah, di era SMP ini tuh yang paling susah sebenarnya. Aku sudah mencoba beberapa tantangan di sana. Akhirnya aku naik ke atas lorong SMP. Aku udah pertama kali di SMP. Soalnya ternyata sekolah itu tuh satu daerah. Itu jadi menerima daerah SD, SMP, SMA, bahkan sampai SMK. SMA sih, cuma sampai SMA doang. SD, SMP, SMA. Kalau di sekolah asliku, ya TK, SD, SMP, SMA. Bahkan ya SMP sih yang menurut aku paling sulit pelajarannya, karena waktu itu aku kenalan sama Pak Jiro. Sebenarnya Pak Jiro itu pernah ngajar di SD, namun pas kita udah kelas 3 dia udah pindah ke SMP. Dia adalah guru yang paling baik dan setia. Nah, aku sering dengerin pelajarannya. Aku bahkan itu jadi guru boys talk. Namun semenjak aku jadi di kelas 3, aku tuh enggak sama dia lagi. Namun sayangnya sekarang udah ganti lagi guru boys talk, karena ternyata boys talk itu hanya sampai kelas 9 SMP. Dikira selama aku masih lulus, jurusan aku ke kesapian ya. Soalnya aku kelas kesapian, aku naik level jadi kesapian. Kalau itu kan keayaman ya. Nah, kalau SMP itu nah nanti kalau SMA itu pasti keberagaman, keanekaragaman. Jadi nanti kalau SMA tuh naik ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah mulai tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika, dan belajarnya juga makin sulit dan elit. Soalnya masa ini aku lebih suka masa sekarang sih. Nanti bentar lagi aku udah mau lulus SMA. Aku baru SMP ya. Sebenarnya di dunia asli aku masih SD sih. Ini cuma cerita fiksi doang ya guys. Fun fact, ini cuma cerita fiksi doang. Nah, ayo. Dan aku mulai belajar hal baru tentang SMP. Aku udah mulai belajar IPS-nya udah mulai elit. Dan IPS aku udah mulai elit. Udah nggak gampang lagi kayak dulu. Kalau dulu IPS ku sangatlah elit, sangatlah gampang. Aku pun bisa
bisa satu belajar satu IPS. Agama pun juga makin sulit. Ya, aku akhirnya naik kelas 2 SMP. Sejak itu gak ada yang lagi nangis. Karena mereka menganggap diri mereka udah dewasa. Makanya gak ada tradisi nangis-nangisan. Kalau SD mah nangis-nangisan. Bahkan aku sama Hamizan, aku sekelas lagi sama Kenzo, dan tapi kali ini plus 2 Hamizan. Nah, aku salah mulu tiap hari. Akhirnya aku mendapat yang benar. Aduh, aku sering salah waktu itu. Guru pada sering marah waktu itu. Nah, akhirnya dan Kenzo udah cepet banget lulus. Bahkan karena Kenzo dianggap pinter. Nah, jadi Kenzo itu yang jauh lebih cepat lulus. Dia bahkan udah lulus tuh IPS. Ya, itu adalah kakak kelas Kenzo. Kakak kelas Kenzo itu masih orang terelit di dunia. Kakak kelas Kenzo itu dia sudah kelas 9 dan dia adalah kakak kelas yang paling ditakuti menurut aku. Dia. Nah, akhirnya aku pun lulus SMP dan aku udah mulai memasuki puncakku di kelas 9. Dan Kenzo sudah berada di SMA. Dan aku pun akhirnya masuk ke dalam SMA. Nah, aku sudah mulai belajar hal baru. Nah, aku pun sudah mulai menjadi SMA. Dan aku adalah sebenarnya di SMA ini adalah orang pribadi yang baik. Bahkan aku jadi pinter. Aku menjadi OSIS. Bahkan aku pernah akhirnya aku menjadi ketua OSIS di kelas 1 ini. Aku ternyata udah dapat jabatan OSIS selama 6 tahun. 5 tahun aku menjadi OSIS. Aku beruntung. Menganggap diriku adalah anak terberuntung. Karena aku selalu mendapatkan OSIS. Karena aku menganggap dari SMP aku ikut seleksi OSIS, tapi aku gagal mulu jadi ikut seleksi OSIS. Padahal OSIS itu adalah hal yang sangatlah gampang. Aku menjadi OSIS itu susah ternyata. Aku sempat dihujat karena aku menjadi OSIS. Bunda, 2 dikali 2 berapa, Bunda? Ya 4. Ya, waktu itu Hamizan adalah murid yang paling kusayangi. Dia jadi wakil ketua OSIS. Di sini bahkan gampang banget. 2 kali 2. Pelajaran sudah mulai gampang. Nah, akulah yang paling cepat tumbuh daripada. Akulah yang paling dianggap paling cepat pertumbuhannya. Ya, akhirnya aku naik ke SMP kelas 2. Mulai SMP kelas 2 aku tetap menjadi OSIS. Karena kapan ya aku bisa selesai menjadi OSIS? Karena setiap aku udah. Nah, si Kenzo ini juga katanya akan menjadi wakil ketua OSIS nantinya. Aku
akhirnya ikut nah nanti setelah 6 tahun lagi aku mau ikut seleksi lagi dong. Dan si Kenzo juga ikut seleksi. Akhirnya Kenzo pun resmi dipilih sebagai OSIS baru. Jadi ketua OSIS gak cuma aku doang. Sebagai ketua OSIS aku sebenarnya susah sih jadi ketua OSIS. Aku harus mengurusi banyak tugas. Sedangkan si Kenzo lebih menyukai nantinya aku menjadi ketua OSIS. Aku pun dibagi ikut periode kedua aku menjadi OSIS. Namun pada saat kelas 3 aku di perpisahan aku nggak bisa jadi OSIS lagi. Kenzo yang malahan masuk SMK dan dia jadi OSIS. Aku pun mau jadi wakil ketua OSIS. Setelah aku menjadi OSIS, aku ternyata yang pernah jadi OSIS harus menjabat menjadi ketua OSIS. Wakil OSIS. Bahkan aku adalah anak yang belajar yang paling giat. Ya, bahkan aku dulu dianggap sebagai anak pembawa masalah. Karena itu aku sering dianggap anak paling kacau. Masa dia yang menjuluki aku. Nah, aku belajar dengan giat setiap harinya. Banyak pergaulan udah mulai beda juga. Gak kayak SD waktu dulu. Pergaulan pakai aku kamu. Sekarang pergaulannya pakai niche gitu. Dan sekarang juga makin susah sebagai OSIS. Karena padahal dulu SMP sih nggak sesusah itu. Karena SMP Skutum itu jauh lebih susah. Akhirnya aku naik jadi kelas 3 akhirnya aku naik kelas 3 SMA. Ya, SMA Signus. Akhirnya aku jatuh lagi. Dan tiba-tiba statusku dicabut dari ketua OSIS menjadi siswa biasa. Karena dianggap aku nggak dianggap gak guna. Aku ada di atas SMA sebenarnya udah makin lama makin susah. Dan bahkan aku nggak pernah menyerah semenjak aku SMA itu. Aku tidak mau seperti hal Sigma itu. Mereka sudah bergaul yang jauh lebih beda. Dan akhirnya guru seluruh kepala sekolah meminta maaf karena dia menurunkan aku sebagai wakil. Aku sangat senang dan berbangga. Karena nggak ada hal lagi selain hal itu. Aku bahkan pernah menjadi murid terpintar.
Bahkan aku anak yang paling untung dan paling laki. Namun sayangnya pada saat SMA waktu itu Kenza keluar sekolah karena bapaknya katanya memiliki urusan di luar kota. Bahkan katanya dia bakal kembali lagi. Dia udah pindah rumah di kelas 3 SMA ini. Padahal dia bentar lagi ikut seleksi loh. Makanya wakil OSIS akan digantikan. Dan akhirnya aku yang akan turun karena aku sudah beberapa tahun di OSIS. Akhirnya aku terpaksa menurunkan jabatan aku sebagai OSIS. Ya aku udah merasa menyerah pada saat itu. Ya, mau gak mau pendidikanku sebagai OSIS, aku gak bisa ngebantu guru lagi. Tapi singkat saja, aku tetap menjadi murid yang paling pintar. Karena aku murid yang paling disukai karena aku dulu dianggap OSIS. Nah, namun mereka mengenang aku dan ingin aku ikut seleksi lagi. Namun sayangnya SMA aku sebentar lagi akan selesai. Dan bahkan awal aku sering salah jawab, aku jadi sering ranking 1. Tapi di SMA awal ini aku jadi sering ranking 1 daripada SMP. Akhirnya setelah tidak beberapa akhirnya aku lulusan di universitas. Aku universitas sebagai dokter. Dan kemudian aku bekerja dan aku akhirnya lulus. Dan bahkan akhirnya aku lulus dan aku akhirnya memutuskan untuk pergi bekerja. Nah, ini game yang Atun mainin. Ken. Akhirnya aku lulus. Setelah lulus tidak beberapa lama, aku mulai memiliki sekolah. Nama sekolahku adalah Sekolah Albintisari. Sekolah Albintisari ini adalah salah satu sekolah dan aku menjadi aku sekarang telah menjadi sekarang udah pensiun dan sekarang aku tidak bisa berjalan dan akhirnya aku jadi tua seperti ini. Dan demikianlah itu adalah ceritaku.
Demikianlah ceritaku dari awal aku lahir sehingga aku besar sekarang. Besar. Jadi hanya segitu dulu saja. Dadah.